Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Wicaksono, bisa dipanggil Haris, dengan NIM 25060474133. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2025D. Di sini saya akan sedikit memaparkan sebuah kasus bullying yang terjadi di dalam kampus. Nah, yang dimana di dalam kampus ini kita sebagai mahasiswa sebagai wadah untuk tempat belajar dan menambah ilmu. Tetapi di dalam kampus ini sering terjadi kasus pembulian, baik itu dari teman kita maupun dari kakak kelas kita. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa jenis kasus bullying. Yang pertama adalah bullying verbal. Bullying verbal ini mengarah ke kondisi mental seseorang, yang dimana itu bisa dalam kondisi korban itu bisa mengarah ke ngata-ngatain, mengejek, maupun memberikan omongan yang bikin malu. Yang kedua adalah bullying fisik. Bullying fisik ini mengarah pada kondisi fisik korban, yang dimana itu bisa mengarah dalam seperti contohnya adalah kayak memukul, kayak menginjak dengan sengaja, dan yang berhubungan dengan kekerasan fisik korban. Oke, dan yang ketiga adalah bullying sosial. Bullying sosial ini mengarah pada kondisi korban, yang dimana itu mirip seperti pada poin yang pertama, itu mengarah ke mental korban. Seperti pada sosial kali ini adalah tidak mengajak teman dalam maupun melakukan aktivitas kayak seperti bermain, seperti mengata-ngatain di belakang korban, contohnya seperti itu. Oke, dan yang terakhir pada poin keempat ini adalah cyberbullying. Cyberbullying ini yang dimana itu berbeda pada poin ke-1, kedua, dan ketiga. Di dalam cyberbullying ini mengarah ke dalam media sosial. Pada cyberbullying ini masih marak terjadi, baik itu dari kalangan siswa maupun mahasiswa, yang dilakukan dalam media sosial seperti kayak menyebarkan aib korban, menyebar berita hoax korban, seperti itu contohnya. Yang berikutnya adalah penyebab terjadinya bullying. Penyebabnya ini mengarah ke pelaku, yang dimana pelaku ini terkadang hanya ingin memuaskan dirinya sendiri dengan cara melakukan pembulian maupun terhadap dari temannya maupun dari orang lain. Terkadang juga pelaku ini ingin dianggap keren, sehingga bahwa pelaku ini tidak ada yang bisa menandingi, bahkan merasakan dia itu hebat sendiri. Jenis kasus pembulian tersebut tentunya pemerintah melakukan upaya untuk menurunkan kasus tersebut. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kasus kekerasan terhadap anak. Pasal 76C dan 80 menjelaskan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dan didenda sampai 72 juta rupiah. Ini adalah Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang bisa menjerat pelaku cyberbullying yang menyebar berupa hinaan, fitnah, maupun konten yang bisa mengarah kekerasan terhadap korban. Oke, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk menurunkan kasus pembulian tersebut. Yang pertama adalah jangan diam ketika ada tindakan kekerasan. Jika kita tidak bisa menolongnya, minimal kita bisa melaporkan dari pihak kampus. Dan yang kedua adalah pentingnya sikap menghargai dalam sebuah perbedaan. Di lingkungan kampus ini tentunya banyak sekali yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan yang ketiga adalah berbijaklah dalam bermedia sosial. Jangan ikut-ikutan menyindir dalam suatu komentar. Oke, mungkin itu sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.